Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membawakan materi terkait definisi, ruang lingkup, sejarah, dan etika dalam psikologi industri dan organisasi. Mata kuliah ini diampu oleh Pak Dosen Muhammad Fikri Jaka Pratama, SPSI MPSI. Izin perkenalan terlebih dahulu, saya Muhammad Noval Akbar dengan NIM 2206277, kemudian rekan saya Sania Zahra dengan NIM 2206273. Selanjutnya ada Sylvia Putri Ardana dengan NIM 2206287. Adapun materi yang pertama yaitu definisi psikologi industri dan organisasi. Pengertian psikologi, menurut ahli Muchinsky pada tahun 1987 mengatakan bahwa psikologi diartikan sebagai studi ilmiah atau perilaku. Kemudian Atkinson pada tahun 1983 mengatakan bahwa psikologi sebagai studi ilmiah mengenai proses perilaku dan proses mental. Kemudian untuk pengertian industri dan organisasi, Scott pada tahun 1967 mengatakan bahwa industri organisasi secara formal adalah sistem kegiatan yang terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja bersama-sama menuju suatu tujuan, bersama otoritas dan kepemimpinan. Baik, selanjutnya sejarah psikologi industri dan organisasi. Ada beberapa subbab yang akan dibahas, yaitu yang pertama ada pra-perang dunia, kemudian ada perang dunia pertama, selanjutnya ada perang dunia kedua, kemudian ada antara perang dunia pertama dan perang dunia kedua, dan yang terakhir ada pasca perang dunia. Di dalam perang dunia pada tahun 1900 sampai 1916 ada 3 tokoh penting, yaitu ada yang pertama Walter Dill Scott pada tahun 1903, kemudian ada Frederick Winslow Taylor pada tahun 1913, dan yang terakhir ada Hugo Münsterberg pada tahun 1913 juga. Tokoh penting yang pertama yaitu Walter D. Scott. Pada tahun 1901, ia mengemukakan penggunaan psikologi organisasi di bidang periklanan. Ia menerbitkan buku The Theory of Advertising pada tahun 1903 dan menerbitkan buku The Psychology of Advertising pada tahun 1908 dan juga buku Influencement in Business and Increasing Human Efficiency in Business pada tahun 1911. Selanjutnya yaitu Frederick Winslow Taylor pada tahun 1913. Dia mengemukakan minat dalam metode dan prosedur kerja minat. Dia mengarah kepada pengembangan ilmiah pengolahan. Ia juga bekerja untuk beberapa organisasi lain dan akhirnya menjadi salah satu konsultan manajemen pertama yang menerbitkan prinsip manajemen ilmiah pada tahun 1911. Terakhir yaitu Hugo Münsterberg pada tahun 1913 menerbitkan buku berjudul The Psychology of Industrial Efficiency yang menjelaskan secara lebih luas psikologi di industri. Hugo menekankan adanya perbedaan karakter individu dalam organisasi dan perlunya meningkatkan pengaruh budaya dan sosial dalam organisasi. Selanjutnya yaitu pada Perang Dunia Pertama pada tahun 1917 sampai 1918 dengan tokoh Robert Yarkes dengan eksperimennya yang bernama Army Alpha dan Army Beta. Pada eksperimen ini paling berpengaruh dalam memasukkan psikologi ke dalam perang dengan cara-cara penyaringan yang diusulkan merekrut untuk kekurangan mental dan menugaskan rekrutan terpilih untuk pekerjaan menjadi tentara. Prajurit yang diselidiki pada eksperimen ini yang memiliki motivasi, moral, masalah psikologis dari ketidakmampuan fisik dan disiplin. Selanjutnya yaitu antara Perang Dunia I dan II pada tahun 1919 sampai 1940 dengan tokoh Elton Mayo dengan eksperimennya yang bernama Hawthorne Studies. Meyakini bahwa emosional menjadi faktor penentu efisiensi produktif daripada faktor psikis dan logis. Ia melakukan eksperimen Hawthorne untuk menunjukkan betapa pentingnya memahami bagaimana perasaan, pikiran, dan perilaku anggota kelompok kerja mempengaruhi kinerja dan manajer. Selanjutnya, pada Perang Dunia Kedua yang berlangsung pada tahun 1941 sampai 1945, di mana penggunaan assessment center dan tes kelompok semakin berkembang. Para wanita semakin dibutuhkan untuk mengisi posisi pekerjaan akibat banyak pria mengikuti wajib militer. Berkembangnya penelitian mengenai moral kerja dan gaya kepemimpinan, di antaranya teori gaya kepemimpinan yang dikemukakan oleh Kurt Lewin. Selanjutnya, pasca Perang Dunia pada 1946 sampai 1963. Pada tahun 1950 hingga sekitar 1960 menjadi masa perkembangan psikologi industri dan organisasi, terutama dalam lingkup motivasi kerja. Teori kepemimpinan yang dikenal sebagai kontingensi, Models of Leadership oleh Fred Pidier, dan Bureau Organization yang dikemukakan oleh Max Weber. Katz and Kahn
pada tahun 1960-an mempublikasikan buku yang berjudul The Social Psychological of Organization yang merupakan buku klasik psikologi industri dan organisasi. Selanjutnya, kode etik industri dan organisasi. Menurut Levy 2010, ada 5 prinsip umum yang berfungsi sebagai tujuan bagi psikolog berdasarkan kode etik, yaitu yang pertama, membantu orang lain tanpa melukai. Yang kedua, membangun hubungan berdasarkan kepercayaan, menegakkan integritas tinggi dalam pengajaran, penelitian, dan praktik psikologi. Yang keempat, bersikap adil dalam semua hubungan dan tindakan profesional. Dan yang terakhir, menghormati hak dan martabat semua orang. Dan yang terakhir, American Psychology Association atau APA membagi 10 cakupan bidang yang boleh dilakukan oleh para psikolog, psikologi industri dan organisasi berdasarkan kode etik, yaitu yang pertama memecahkan masalah etika, yang kedua kompetensi, yang ketiga hubungan antar individu, yang keempat privasi dan kerahasiaan, yang kelima pengiklanan dan pernyataan publik, yang keenam catatan penyimpanan dan keuangan, yang ketujuh pendidikan dan pelatihan, yang kedelapan penelitian dan publikasi, yang kesembilan penilaian serta yang terakhir terapi lainnya. Sekian hasil presentasi dari kami, terima kasih.